Selamat pagi adik-adik semua. Wah, gimana adik-adik kabarnya yang ada di rumah? Wah, langsung senang kalau anak-anak di rumah masih sehat, juga good ya. Terus juga masih senang kan? Masih momen-momen Christmas nih. Nah, anak-anak semua, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, Elsa mau mengajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. Yuk kita mau berdoa, kita mau fokus sama Tuhan. Lipat tangan, jangan tengok kanan kiri, fokus sama Tuhan ya. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pagi ini. Engkau masih boleh mempertemukan kami secara online untuk ibadah sekolah minggu. Dan pimpin dari awal puji-pujian sampai nanti firman. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, lagu pertama kita mau nyanyikan lagu Happy Birthday Jesus. Karena Tuhan Yesus sudah lahir ke dalam dunia, akan lahir ke dalam dunia. Yuk kita mau menyanyikan lagu Happy Birthday Jesus. Happy birthday, Jesus. I'm so glad it's Christmas. All the tinsel and lights and the presents are nice, but the real gift is you. Happy birthday, Jesus. I'm so glad it's Christmas. All the carols and bells make the holiday swell, and it's all about you. Happy birthday, Jesus. Jesus, I love you. Happy birthday, Jesus. I'm so glad it's Christmas. All the tinsel and lights and the presents are nice, but the real gift is you. Happy birthday, Jesus. I'm so glad it's Christmas. All the carols and bells make the holiday swell, and it's all about you. Happy birthday, Jesus. Jesus, I love you. Anak-anak, hari kelahiran Tuhan Yesus itu sangat spesial. Kita mau berterima kasih atas kelahirannya karena Dia mau turun ke dalam dunia menyelamatkan kita dari dosa.
Yuk anak-anak, kita mau bangkit berdiri, kita mau nyanyikan lagu apa ya kira-kira? Yuk kita nyanyi bareng-bareng aja yuk. Kita mau menyanyikan lagu Oh Come All Ye Faithful. Kita mau memuji Tuhan dengan sangat sungguh-sungguh. Oh come all ye faithful, kita mau hai mari berhimpun dan bersukaria bersama. Yuk anak-anak boleh kembali duduk, kita mau nyanyikan lagu Oh Holy Night. The stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth.
anak-anak boleh kita sekarang merenungkan kembali firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Lausina. Anak-anak kembali duduk, fokus sama Tuhan untuk firman ya. Well, see you next week. Bye-bye. Hai anak-anak di rumah, ketemu lagi ya. Sudah siap mau dengar firman Tuhan? Saya berharap anak-anak sudah siap. Nah, sekarang kita mau sama-sama lipat tangan, tutup mata, kita berdoa, meminta Tuhan menolong kita untuk dengar-dengaran ya. Yuk kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami boleh bersama-sama datang kembali untuk beribadah, memuji Tuhan, dan sekarang kami mau dengar-dengaran firman Tuhan. Tuhan tolong siapkan hati kami supaya hati kami boleh menjadi tanah yang subur, agar ketika benih firman Tuhan disampaikan, benih itu boleh tumbuh subur di hati kami, bahkan berbuah. Kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang bukan cuma mengerti firman Tuhan, tapi juga melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, pimpin waktu kami ke depan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Nah, anak-anak di rumah, tidak terasa ya, minggu ini adalah minggu terakhir di tahun 2020. Minggu depan kita sudah memasuki tahun 2021. Wah, pasti banyak sekali pengalaman kita di tahun 2020. Ada masa-masa di mana di awal tahun kita masih bisa sekolah bersama, gitu ya. Main bersama dengan teman-teman di sekolah, masih keluar dengan bebas, gitu ya. Nggak taunya di bulan Maret sampai akhir tahun ini pandemi. Kita cuma belajar di rumah saja, main di rumah, sesekali jalan keluar, tapi tidak dengan bebas. Ya, ada masa suka, ada masa duka, ya. Tapi satu hal yang pasti, Tuhan kita Yesus Kristus tetap menyertai kita sekalian. Kalau minggu yang lalu kita merayakan Natal bersama-sama di rumah saja, itu pun tentu pertolongan Tuhan, sehingga kita masih bisa merayakan Natal. Dan anak-anak di rumah, di tahun 2020 ini juga ada pengalaman dari beberapa orang tua di seluruh dunia mungkin ya, yang juga kemudian melahirkan anak-anak mereka. Ada yang laki-laki, ada yang perempuan, ada anak pertama, ada anak kedua, ada anak ketiga, dan seterusnya. Nah, langsung mau cerita nih ya, pengen tanya nih anak-anak, langsung pengen kasih lihat beberapa bayi. Kalau semua bayi nggak cukup ditampilin di layarnya handphone atau laptopnya anak-anak, nggak cukup ya, karena terlalu banyak. Tapi langsung mau tunjukin 3 foto bayi-bayi yang baru dilahirkan di tahun 2020 ini. Kira-kira anak-anak bisa tebak gak ya? Namanya siapa? Papa mamanya siapa? Coba ya, perhatikan fotonya satu demi satu. Oke? Siap? Siap, oke. Bayi yang pertama. Sudah lihat? Lucu ya? Udah lihat ya? Ini bayi yang pertama ya. Bayi yang pertama. Sekarang bayi yang kedua. Sudah lihat? Lucu juga ini ya. Lucu banget. Sekarang bayi yang ketiga. Sudah lihat? Mirip-mirip ya mukanya ya. Lucu ya. Oke. Anak-anak kenal nggak? Bayi-bayi ini tuh namanya siapa? Kenal nggak? Siapa orang tuanya? Kenal? Nggak tahu? Nggak kenal? Oke lah ya. Rosa kenalin ya. Kenapa kalau Rosa tunjukin ketiga foto bayi ini? Karena menurut Rosa ini adalah bayi-bayi yang seharusnya kita kenal ya. Coba ya. Yang pertama. Ini namanya bayi Abby, seorang wanita perempuan ya, bayi perempuan namanya Abby. Ini adalah adiknya Peter. Nah, tahu kan ya? Oh, mulai tahu. Oh, ini adiknya. Oke, ini adiknya Peter namanya Abby. Dan itu adalah papa mamanya. Betul sekali. Kalau bayi yang kedua, bayi perempuan juga. Namanya bayi Clara. Dia adalah adik perempuan dari
Valerie. Tuh, lihat, ada papa mamanya, ada Valerie. Udah kenal sekarang? Kenal lah ya. Pernah lihat lah ya. Oke, sekarang yang ketiga. Nah, yang ketiga ini adalah bayi laki-laki. Dia adalah anak pertama dari Lose Julini, dan itu papanya. Nah, sekarang kita udah mulai tahu ya, udah mulai kenal siapa nama bayi itu dan siapa papa mamanya. Kenapa kita tahu? Ya, tadi kan Lose baru kasih tahu. Ya tahu lah Lose. Ya, tadi mungkin anak-anak akhirnya tahu siapa nama bayi itu, siapa papa mamanya karena kita diberitahu oleh tadi yang pertama oleh Lose. Mungkin juga sebelumnya tahu Lose karena pernah dikasih tahu sama papa, mama, dikasih lihat fotonya, atau mungkin kita pernah mengunjungi bayi tersebut. Tapi mungkin kita tidak akan pernah tahu siapa bayi itu, siapa orang tuanya kalau kita tidak diberi tahu. Betul sekali. Nah, Lose jadi ingat-ingat di bagian kisah Alkitab nih, pernah juga diceritakan tentang seorang bayi yang dilahirkan. Lalu kemudian ada seorang bapak yang waktu lihat, dia tahu siapa bayi itu. Dia juga tahu bayi itu nantinya akan jadi apa. Wah, kok hebat, kok dia bisa tahu. Nah, kita mau buka bersama-sama bagian Alkitab yang hari ini kita pelajari. Kita buka, kita ambil ya, Lukas pasal yang kedua. Yuk kita buka sama-sama ya. Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-21 sampai 35. Anak-anak di rumah boleh buka Alkitab ya. Lukas pasal 2 ayat yang ke-21 sampai 25. Dan anak-anak, di dalam bagian firman Tuhan ini diceritakan tentang seorang bapak yang sudah sangat-sangat tua. Dia adalah seorang yang baik, seorang yang benar, cinta Tuhan, dan hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Bapak ini bernama Simeon. Bapak Simeon ini sudah diberitahu oleh Roh Kudus bahwa memang dia tidak akan mati sebelum dia melihat Mesias, Juru Selamat dunia. Jadi Lose membayangkan mungkin ketika Roh Kudus setelah memberitahu Bapak Simeon ini, dia terus menanti-nantikan kapan dia bisa melihat Juru Selamat itu, kapan dia bisa melihat Mesias itu. Nah, anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, setelah kelahiran Tuhan Yesus ke dalam dunia, 8 hari kemudian Maria, Yusuf, dan bayi Yesus dibawa ke bait suci. Untuk apa? Untuk disunat. Kenapa disunat? Karena di dalam aturan orang-orang Yahudi pada waktu itu, bayi sulung laki-laki itu memang harus dibawa ke bait suci pada hari yang ke-8. Mereka dipersembahkan, diserahkan kepada Tuhan, dan orang tuanya juga membawa persembahan. Boleh sepasang burung terkukur atau 2 burung merpati sebagai persembahan kepada Tuhan. Waktu itu Maria, Yusuf melakukan hal tersebut. Mereka juga membawa burung ya untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, waktu mereka tiba di bait suci, ternyata ada yang sudah menunggunya. Siapa yang sudah menunggunya? Bapak Simeon. Kenapa Bapak Simeon menunggu pada waktu itu? Sebab Pak Simeon sendiri datang ke bait suci dipimpin oleh Roh Kudus. Sehingga Pak Simeon itu sudah bersiap di bait suci, sudah diberitahu oleh Roh Kudus. Lalu kemudian ketika dia melihat Maria, Yusuf, dan juga bayi yang digendong oleh Maria, dia langsung tahu, ini bayi yang sudah ditunggu-tunggu, bayi yang adalah Juru Selamat dunia, bayi yang adalah Mesias, penyelamat. Maka ketika Pak Simeon melihat itu, dia langsung menggendong bayi itu. Lalu kemudian dia berkata kepada Tuhan, Tuhan,
sekarang bolehlah aku meninggal, karena aku akhirnya sudah melihat Mesias, Juru Selamat, terang bagi dunia. Pada waktu Simeon berkata demikian, Maria, Yusuf sungguh heran terhadap apa yang dikatakan oleh Simeon. Maria, Yusuf tidak pernah memberitahu Pak Simeon kalau ini adalah bayi yang menjadi juru selamat. Yusuf, Maria tidak pernah ngomong-ngomong sebelumnya. Jadi waktu mereka lihat itu mendengar perkataan Simeon, mereka itu terheran-heran. Loh, kok bisa ya Pak Simeon tahu bahwa ini adalah bayi Yesus, Mesias, Juru Selamat? Padahal mereka tidak pernah memberitahu. Tapi siapa yang memberitahu Simeon? Betul sekali, Roh Kudus. Tapi wajar kalau untuk Maria dan Yusuf merasa heran, sebab mereka belum pernah memberitahu Pak Simeon. Dan setelah Pak Simeon berkata demikian, Pak Simeon kemudian memberkati Maria. Dia memberkati Maria karena dia tahu Maria adalah seorang ibu dari bayi Yesus, Mesias, Sang Juru Selamat. Nah, anak-anak sekalian yang dikasih Tuhan, itulah cerita bagaimana bagian Lukas pasal 2 ayat 21-35 mencatat bagaimana seorang Simeon mengenali bayi Yesus karena ia dipimpin oleh Roh Kudus. Dan tentu itu sebuah berita yang besar, sebuah berita yang sukacita tentunya bagi Simeon, karena sebelum ia meninggal, ia bisa melihat Mesias. Anak-anak, apa sih yang kita pelajari dari kisah bagian Alkitab ini? Kita dapat mengenal bayi Yesus melalui Alkitab. Kenapa? Karena di dalam bagian Alkitab sudah diceritakan semuanya dengan jelas, dengan lengkap. Mulai dari kelahiran Yesus, mulai dari hidupnya, kisah kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya, janji-janjinya kepada setiap kita, semua sudah diceritakan di dalam bagian Alkitab. Maka langsung mengajak kita, yuk sukalah untuk membaca Alkitab. Yuk sukalah untuk dengar-dengaran firman Tuhan, baik lewat ibadah minggu, lewat saat teduh kita, supaya apa? Satu, supaya kita makin kenal Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua, supaya kita tahu bagaimana kita bisa hidup untuk memuliakan Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan demikian, hidup kita yang Tuhan sudah ciptakan, yang sudah Tuhan pelihara, yang sudah Tuhan sertai, menjadi hidup yang berguna, hidup yang bermanfaat, hidup yang menjadi berkat bagi banyak orang di luar sana, supaya mereka pun akhirnya bisa kenal siapakah Tuhan kita Yesus Kristus, supaya semua orang mendengar Injil, semua orang menjadi percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Anak-anak mau? Kalau anak-anak mau, langsung mengajak kita, yuk kita mau nyanyikan satu pujian bersama-sama menutup bagian firman Tuhan hari ini. I love you Jesus. Tuhan, aku mau mengasihimu Tuhan. Aku mau terus bertumbuh untuk mengenal Tuhan. Dan akhirnya supaya aku bisa melayani Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. I love you Jesus. Kiranya lagu ini menjadi doa kita, menjadi semangat buat kita untuk hidup mengenal Tuhan kita Yesus Kristus. Kita nyanyi ini ya. Dear God, thank you for loving me and giving me your all. When I grow up, I will still be serving you. I want to know you more. I want to love you more. I'll never forget you, Lord. In Jesus' name, amen. I want to know you, Lord. You are a great big God. I'm young and do not know a lot. Come and be my own. I want to love you more.
memberkati lagu yang kami nyanyikan. Kami mau terus bertumbuh semakin mengenal Tuhan Yesus, semakin hidup bagi Tuhan Yesus. Di akhir tahun 2020 ini, biarlah kami selalu mengingat masih ada mungkin tahun-tahun ke depan yang Tuhan berikan buat kami. Kami mau belajar untuk menjalani hari-hari ke depan, tahun-tahun ke depan, untuk semakin bertumbuh, mengenal Tuhan Yesus, melayani Tuhan Yesus, menjadi berkat bagi banyak orang. Tolong setiap kami ya Tuhan, biarlah hidup kami semakin memuliakan Tuhan. Terima kasih untuk firman yang kami dengar hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Aktivitas kita hari ini. Aktivitas kita nomor 4 ya. Anak-anak boleh membacanya di rumah kembali, bisa sama papa, sama mama, mengingatkan kita akan firman Tuhan hari ini. Nah, dibaliknya kita akan mengerjakan bagian di mana Simeon sudah dipimpin oleh Roh Kudus pergi ke bait suci yang pada akhirnya Simeon bertemu dengan Mesias ya. Jadi anak-anak boleh mencari jalan menuju ke bait suci. Nah, ini saja aktivitas kita hari ini. Saya berharap anak-anak di rumah masih dengan sukacita, semangat untuk mengerjakan aktivitas, dan boleh difoto kalau sudah selesai atau di video, atau anak-anak bisa menceritakan apa sih yang anak-anak pelajari hari ini misalnya ya. Boleh di-upload di Instagram, lalu kemudian anak-anak tag di Sunday School di CSSB, atau anak-anak bisa serahkan foto atau video kepada Lose Meske ya. Nah, itu saja aktivitas kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati anak-anak sekalian. Tidak terasa ya, kita sudah akan mengakhiri ibadah di akhir tahun ini. Saya sangat bersyukur untuk anak-anak yang masih dengan setia untuk setiap minggu terus beribadah secara online. Teruslah semangat, teruslah sukacita di dalam ibadah. Tahun depan dari Januari sampai Juni mungkin kita masih beribadah secara online. Saya berharap anak-anak tetap bersukacita, tetap semangat untuk beribadah ya. Dan Rosa juga bersyukur ada paket Natal yang sudah anak-anak terima. Siapa yang sudah terima? Angkat tangan. Wah, sudah terima ya. Nah, di dalam bingkisan Natal ada paket kesehatan, ada masker, ada kalung masker, ada face shield, juga ada hand sanitizer. Semuanya diberikan dengan harapan supaya anak-anak dapat menggunakannya dan anak-anak bisa menjaga kesehatan dengan baik. Kalau pergi di luar khususnya, jangan lupa makan, minum yang cukup, istirahat yang cukup, tetap sehat dan kuat ya, jaga kesehatan baik-baik. Lalu di rumah anak-anak juga menerima paket snack ya, dan nikmati paket snacknya dengan baik. Boleh berbagi bersama dengan anggota keluarga yang lain. Lalu juga ada game board. Nah, game board itu tetap anak-anak bisa mainkan di rumah. Sehari ini, besok bisa diulang-ulang ya. Main bersama anggota keluarga, menikmati sukacita Natal. Jika di antara anak-anak yang masih kurang memahami bagaimana cara memainkannya, apa yang harus dilakukan, boleh tanya sama Lose-Lose sekolah minggu ya. Oke, demikian saja pengumuman Lose minggu ini, di tahun ini. Lose sekali lagi ingin menyampaikan selamat Natal anak-anak, selamat tahun baru. Kiranya sukacita Natal, semangat yang baru gitu ya, mewarnai hari-hari anak-anak dari tahun ini sampai tahun yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati anak-anak ya. Sekarang saya ajak kita untuk sama-sama bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan satu pujian To God be the glory. Segala pujian, segala hormat kita yang sudah kita terima, kita kembalikan kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. To God be the glory. To God be
When I grow up, I will still be serving you. I want to know you more. I want to love you more. I'll never forget you, Lord. In Jesus' name, amen.